perhatikan bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan manusia. Jalannya Allah bukannya jalannya manusia. Bedanya apa? Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalannya Tuhan daripada jalan manusia, dan rancangan Allah daripada rancangan manusia. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang kita pikirkan sama tidak dengan apa yang Allah pikirkan? Lebih baik mana Bapak Ibu? Yang Allah pikirkan atau yang saudara pikirkan? Yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu, otak manusia itu segede apa sih Bapak Ibu? Mungkin sebesar kepala tangan Bapak Ibu. Mungkin, tapi saya kira lebih kecil. Kepala kita seperti segini ya Pak. Ya, seberapa banyak kita pikirkan Bapak Ibu? Padahal Allah kita itu menciptakan manusia. Tentunya apa yang dia pikirkan jauh lebih hebat. Kemarin ada berita Bapak Ibu, jam 8 matikan lampu. Saudara matikan lampu tidak? Bisa melihat Bima Sakti di langit yang terdampar luas begitu. Betapa banyak benda-benda yang jauh, tapi kita bisa lihat di bumi pada kemarin. Tapi katanya Bogor mendung ya. Itu ciptaan siapa Bapak Ibu? Kalau kita pikir, bagaimana benda-benda langit itu yang beredar tapi nggak pernah jatuh nimpa bumi. Kalau nimpa bumi hancur Bapak Ibu. Itu beribu-ribu, nggak terhitung jumlahnya Bapak Ibu. Tuh gantung, nggak usah jauh-jauh deh. Matahari itu Bapak Ibu. Tuh digantung di mana tuh Bapak Ibu? Kok nggak lowbat? Cahaya tetap ada. Dan cahaya bisa mengandung vitamin apa buat tubuh kita? D-nya duit ya. Ya, coba nggak terpikirkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai pikiran kita sih, betapa bodohnya kita dibandingkan Allah yang mikirkan buat kita begitu hebat Bapak Ibu. Ya, saudara pernah berpikir tentang masa depan saudara? Amin. Pasti orang tua mikir masa depan anaknya di sekolah kah, SD, TK, SD, SMP, SMU, kuliah, bahkan nanti ambil master lagi Bapak Ibu. Kalau di Jakarta Bapak Ibu, biaya kuliah itu mahal Bapak Ibu. Ada di UPH, itu uang papa habis Bapak Ibu. Biayanya mahal sekali. Mahal sekali. Bisa-bisa jual rumah untuk biaya sekolah kalau masuk ke dokteran Bapak Ibu. Tuh. Baik kalau saudara ke dokter mahal, jangan marah. Kok mahal Dok? Dia biaya kuliahnya berapa banyak Bapak Ibu. Jangan berkeluh kesah. Ya pantas lah, apalagi kalau dia spesialis. Dia biayanya berapa banyak yang dikeluarkan. Ya. Nah kalau kita mikirkan biaya kuliah buat anak, masa depan anak, seberapa yang kita bisa pikirkan Bapak Ibu? Serahkan kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Bahkan pakai pikiran sendiri, sebulan sekian, setahun sekian, berapa tahun, totalnya berapa tuh biaya kuliah? Pusing Bapak liar Bapak Ibu, gak jadi kuliah anak. Saya udah gak usah kuliah deh, saya biaya mendingan beli rumah, oke? Daripada biaya sekolah Bapak Ibu. Namun walaupun demikian Tuhan kita luar biasa. Amin. Pakai kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Itu supaya saudara tidak khawatir lagi. Kenapa masih khawatir? Masih pakai pikiran sendiri, mengandalkan apa yang kita pikirkan. Tuhan pusing gak sama teks Ernest Tito? Gak usah pusing Tuhan. Ya, laporkan saja lah. Cuma 2% kok. Daripada nanti didenda 200%, ngomong-ngomong. Ya, saudaraku, kalau kita pakai pikiran sendiri, sayang kan? Tuh. Ya, nah pagi hari ini, saudara masih khawatir?
masih khawatir juga. Yang pertama tadi, apakah saudara kurang percaya? Yang kedua, apakah saudara masih pakai pikiran sendiri? Tuh, hilangkan itu. Yang ketiga, terakhir, Surat Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diobang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. amin. Orang yang bimbang, janganlah pikirkan dia terima sesuatu dari Tuhan. Rugi bukan? Kalau dijawab, rugi bukan? Rugi. Kenapa saudara masih khawatir? Bimbang. Bimbang itu apa sih sebetulnya Bapak Ibu? Percaya enggak? Percaya enggak? Itu orang yang bimbang Bapak Ibu. Percaya juga enggak? Enggak percaya juga enggak. Jadi hatinya itu seperti gelombang laut, turun, naik, turun. Saudara jadi Kristen, ada orang Kristen yoyo Bapak Ibu. Saudara yoyo, tahu main yoyo? Naik, turun lagi, naik. Sebentar turun, sebentar naik, sebentar cari Tuhan, sebentar absen, sebentar cari Tuhan, sebentar absen. Ada yang begitu? Sini nggak ada Bapak Ibu. Sini mah, wah bagus. Di situ tak. Saudaraku, kita harus jaga iman kita. Jangan sebentar, waduh, menggebu-gebu, serot hilang. Yang kapal selam muncul, benar hilang. Saya heran tuh orang Kristen kok ada yang model begitu Bapak Ibu. Imannya nggak stabil. Jaga Bapak Ibu, supaya kita nggak khawatir. Jangan sampai bimbang. Jaga. Ya. Kenapa kita ke gereja? Supaya kita jaga iman kita supaya bertumbuh. Bertumbuh. Makin hari makin kuat imannya. Nggak tergoyahkan. Apapun badai, tetap teguh. Itu. Nah, dalam ayat dikatakan, ya, jangan sampai bimbang. Orang bimbang dikatakan dalam ayat 7 tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara mau mendapat sesuatu dari Tuhan pagi hari ini? Jangan bimbang. Bahkan jangan bimbang. Jangan bimbang. Saya minta kepada keluarga, pasangan suami istri, kalau suami bimbang, istri meneguhkan. Ya, istri meneguhkan, jangan bimbang Pak, percaya. Kalau istri bimbang, suami meneguhkan, jangan bimbang Ma, udahlah tenang aja. Yang lebih banyak bimbang, istri dan suami. Tuh, tadi bilang istri kan. Sekarang ibu-ibu lebih banyak yang bimbang istri atau suami. Tuh kan. Nah kalau tanya begitu pasti belain pihaknya. Tapi kita patut akui, ya sama-sama kita semua sering bimbang Bapak Ibu. Sering bimbang. Yang buat kita bimbang siapa Bapak Ibu? Iblis. Pertama manusia itu dibuat bimbang oleh iblis. Iblis mengatakan, Hawa, wah, itu pohon bagus, wah, bagus itu makan deh, nggak apa-apa nggak. Ada tertulis kata si Wawa, itu jangan dimakan, nggak boleh diraba lagi. Siapa yang ngomong wah? Benar dibuat bimbang manusia itu. Kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah, tahu yang baik yang jahat. Coba deh. Orang juga dibuat bimbang, nyobain sabu Bapak Ibu. Iya, yang buat bimbang tuh si setan. Cobain, si setan itu pintar loh. Pertama coba itu gratis Bapak Ibu. Pas kali coba, nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Nikmatnya lebih dari terbang ke surga. Wow, kan itu betul nggak sih tahu? Itu nggak tahu? Nggak tahu, bener. Jangan sampai terjebak itu. Bapak Ibu itu si iblis pintar. Dia buat kita bimbang ke gereja. Jangan capek lu. Lu kan kurang sehat.
Udah minggu depan aja masih ada. Gereja kata Tuhan, enggak, dibawa nimbang sama si setan, dikipasin. Dia tukang kipas Bapak Ibu. Kipas sate, kipas sate. Jauh, rumah lu kan jauh ya Fit ya. Udah capek kan Fit, udah seminggu kerja, udahlah nanti usah kerja deh Fit. Itu iblis, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, jangan dibuat bimbang. Setan tuh maunya saudara tuh gak usah dekat Tuhan, supaya gampang dicaplok Bapak Ibu. Iya, coba taktiknya iblis luar biasa. Dipanas-panasin, dikomporin. Lu kan dikatain jelek sama dia. Masa iya? Tuh, ini panas ya hati Bapak Ibu. Mau dilabrak aja. Tapi orang gue sabar. Tuh hati-hati, bisikan iblis membuat saudara bimbang. Ya kalau bimbang, khawatir ya. Tuhan nggak bisa kali ya. Tuhan nggak tolong saya kali ya. Tuhan nggak sayang saya kali ya. Bimbang. Tuhan nggak sayang lu. Buktinya tuh lu doa nggak dijawab. Cuma doa udahlah, nggak usah. Tuh si iblis tuh liciknya luar biasa loh. Ya, dia pinternya itu memutarbalikkan firman. Ada tertulis tuh manusia hidup tidak dari roti saja. Nah dia, gak apa-apa, kamu kan lagi lapar. Yesus saja dicobain, kamu lagi lapar. Kamu bisa buat jadi roti, ubah aja. Ada tertulis. Coba deh, 3 kali si iblis ngipasin Tuhan Yesus supaya jatuh Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, semakin saudara setia kepada Tuhan, iblis ngincer saudara. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jangan bimbang. Yang terakhir ayatnya. Kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, Janganlah sebab bimbang. Aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Jangan Aku bimbang. akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bersama kita katakan, jangan bimbang. Ini lagu selayak pandang. Ketepak, ketepuk. Suara gendak bertalu-talu. Bapak Ibu, kalau saudara bimbang, kata Tuhan, jangan bimbang. Aku Allahmu. Ingat, Allah yang luar biasa itu menolong saudara. Amin. Allah yang luar biasa itu menolong, memegang tangan kanan saudara. Ya, dengan tangan kanan yang membawa saudara kemenangan. Jadi pagi hari ini kesimpulannya, kalau saudara masih khawatir, mungkin saudara kurang percaya. Atau mungkin saudara pakai pikiran sendiri. Atau mungkin saudara bimbang. 3 hal ini, kalau saudara perhatikan, tidak ada, saudara tidak bimbang lagi.